Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji dengan selalu yang lembut-lembut. Nah, kali ini kita akan buat roti goreng ya, tapi roti gorengnya jangan yang biasa dong. Kita akan buat yang istimewa dengan kelembutan yang luar biasa. Roti goreng abon. Ini enak banget buat kalian tidak akan pergi lagi ke toko roti. Nah, untuk itu sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nih penting nih untuk kalian baca nih. Oke ya, langsung aja. Untuk pertama-tama kita buat bahan biang dulu, tepung terigu protein sedang, kemudian ragi instan. Ini kita campurkan dulu. Di sini Mama aja menggunakan sendok makan ya. Jadi di ujungnya aja atau 1 sendok teh ragi instan kurang lebih 4 gram. Nah, ini kita campurkan. Lalu masukkan juga air suhu ruang. Suhu ruang itu artinya tidak panas, tidak dingin, air putih biasa ya. Nah, kita aduk dulu sampai tercampur dengan baik. Untuk roti goreng kali ini tidak menggunakan telur tapi tetap lembut sampai 3 hari. Karena salah satunya kita menggunakan bahan biang ini ya, yang membantu proses dari kehalusan adonan ini menjadi semakin sempurna. Nah, sekarang kalau udah tutup dulu dengan plastik, bisa plastik apa aja, kita simpan di lemari es 1-2 jam. Oke. Lanjut sekarang kita ke bahan utama. Nah, kali ini Mama Eji gunakan terigu protein sedang saja ya. Kemudian gula, susu bubuk, margarin, lalu garam dan air hangat. Nah, jadi pada bahan utama udah nggak menggunakan ragi lagi ya. Ini udah Mama Eji simpan selama 2 jam. 1 jam boleh, 2 jam lebih baik. Nah, kita tuangkan dulu untuk adonan biangnya. Kemudian masukkan air. Di sini dengan 400 gram tepung terigu kita menggunakan bahan biang, tapi raginya hanya sedikit aja. Biasanya lebih banyak ya kalau 400 gram, karena proses fermentasi yang berjalan dengan perlahan atau lambat itu hasilnya lebih baik daripada fermentasi yang cepat gitu ya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Jadi dengan proses fermentasi yang perlahan itu menghasilkan adonan yang semakin sempurna. Jadi kalau kalian gunakan raginya banyak, proses fermentasinya biasanya lebih cepat, terus rasanya juga kurang enak, dan itu cenderung cepat keras. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu yang Mama Eji pernah coba sendiri ya. Dan ternyata mungkin sebagian ada yang berpikiran seperti itu sama. Nah, adonannya seperti ini. Setelah tercampur rata, masukkan garam dan margarin. Jadi kalian bisa lihat konsistensi adonannya. Sekarang kita aduk dulu sampai rata. Margarinnya tidak ada lagi warna kuning yang belang-belonteng. Ini kurang lebih 2-3 menitan. Ya, tergantung banyaknya adonan yang kita gunakan ya. Nah, ini terus kita campurkan dulu sampai semuanya tercampur dengan baik. Jadi kalian bisa lihat konsistensi adonannya seperti ini. Jangan terlalu kelembekan. Kalau kalian merasa masih agak terlalu basah, taburi sedikit dengan tepung terigu. Karena apa? Karena ini roti akan kita goreng. Sekarang kita tutup dulu dan istirahatkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kalian bisa lihat tuh sangat elastis ya. Ini kita folding dulu, caranya seperti itu. Tarik bagian bawah, terus bulatkan ke atas sambil terus dibentuk membulat seperti ini. Untuk adonan roti goreng ini tidak boleh terlalu lunak. Jadi jika kalian merasa masih agak lembab, bisa taburi sedikit aja permukaannya dengan tepung terigu, dan akan kita istirahatkan lagi yang kedua kali selama 20 menit. Ini dia hasilnya, sudah lebih mengembang dan lebih mulus. Kembali kita folding. Nah, tarik bagian bawah ke atas terus membentuk buletan, otomatis bagian dasarnya itu adalah bagian yang halus ya. Mengapa
kita lakukan istirahat yang kedua ini karena kita tidak mengulen atau menggunakan mixer. Tapi jika kalian menggunakan mixer itu bisa langsung. Jadi tidak ada jeda waktu istirahat 20 menit. Ini udah yang kedua ya. Kalian bisa lihat nih, permukaannya udah mulus banget. Sekarang kita tinggal kembangkan lagi istirahat yang ketiga selama 20 menit. Taburi sedikit dengan terigu jika masih terasa terlalu lembab, tapi juga jangan sampai keras ya. Nah, kita istirahatkan yang ketiga selama 20 menit. Kalian bisa lihat hasilnya sangat mengembang dan sangat mulus tanpa diuleni, tanpa mixer. Nih, cakep banget. Jadi selama 1 jam jeda waktu istirahat itu ada 3 kali setiap 20 menit. Nah, sekarang kita letakkan papan kerja, waktunya untuk kita potong-potong. Ukurannya sesuai selera aja. Di sini Mama Eji kurang lebih mungkin 30 gram ya. 30-35 gram. Nah, jika kalian menggunakan mixer setelah sampai window pane atau sampai kalis, itu istirahatnya hanya sampai 30 menit aja. Udah cukup 1 kali itu aja ya. Kalau untuk menggunakan mixer. Kalau ulen juga seperti itu, diuleni sampai kalis, kemudian istirahatkan 30 menit sampai mengembang, kemudian bisa dibagi-bagi seperti ini. Dan jangan lupa setiap bagian kita bulatkan. Caranya seperti itu. Satukan seluruh tepinya ke satu pusat, satu titik, kemudian nih rounding. Hasilnya sangat mulus banget. Nah, seperti biasa dong, setelah kita bulatkan, kita istirahatkan dulu 15 menit sebelum kita bentuk. Dan siapkan untuk olesan, kalian bisa lihat pada layar, mayones, SKM, susu kental manis, dan abon sapi secukupnya. Untuk mayones, di sini Mama Eji menggunakan mayones pedas, itu sesuai selera aja. Nah, kita istirahatkan tadi selama 15 menit agar adonannya udah enteng. Jadi saat kita rounding, kita pipihkan seperti ini, nggak membel-membel gitu. Adonannya lebih nurut kalau kita rounding. Sekarang kita rounding memanjang dari arah tengah ke atas, arah tengah ke bawah agar simetris ya. Nah, seperti ini. Buat persegi panjang, kemudian gulung, terus dan rapatkan ujungnya. Nah, ini kan masih gendut nih. Nih, sekarang kita rounding kembali sampai bentuknya langsing. Kurang lebih seperti ini ya panjangnya. Nih, jadi adonannya udah mengembang dengan baik. Taburi sedikit dengan terigu jika merasa melekat tuh dari tengah ke atas, ditekan berlahan aja dari tengah ke bawah. Dia akan mudah simetris. Nih, bentuk persegi panjang. Sambil ini kita buang udara di dalamnya. Nanti ada juga loh punya Mama Eji tuh satu donat yang udaranya terjebak, jadi permukaannya kurang mulus. Udah seperti ini. Jadi roti goreng tidak hanya sekedar roti adonannya begitu aja, nanti jadinya odading kalau tanpa teknik apapun ya. Nah, ini udah selesai sebagian, itu masih ada. Yang udah selesai kita istirahatkan dulu 20 menit sampai mengembang. Dan ini adalah minyak padat. Jadi Mama Eji menggunakan minyak padat. Gunakan minyak padat ini secukupnya. Di sini Mama Eji setengah kilo ya, atau secukupnya, disesuaikan aja. Nah, minyak padat ini berguna agar setiap gorengan kita itu tidak resap minyak. Jadi gorengan akan tetap kering dan garing. Ini dia udah 20 menit udah mengembang. Nah, sebenarnya kita menggunakan minyak padat itu lebih hemat dan ekonomis loh, karena penggunaannya bisa sampai 5 kali. Gitu ya. Nih, udah enteng banget, udah mengembang dan volumenya juga udah membesar, udah bertambah. Sekarang kita pipihkan berlahan aja. Nih, pipihkan. Karena kalau nggak kalian pipihkan jadinya bulatan-bulatan kan kalau digoreng.
Ini adalah tahapan terakhir pembentukan roti goreng yang panjang ini. Kemudian letakkan pada wadah yang udah ditaburi dengan tepung terigu seperti ini. Jadi bulatan-bulatan yang seperti sosis ini kita pipihkan. Jadi kalau saat menggoreng dibalikkan dia jadi bolak-balik. Kalau bulat aja nanti menggelinding-gelinding. Agak susah menggorengnya ya. Nah, dipipihkan ringan aja. Setelah semuanya ini kita pipihkan, tentunya ini kan udah mengempis lagi. Harus kita kembangkan kembali. Harus terjadi fermentasi lagi agar rotinya empuk. Nih, sudah kita pipihkan. Ini adalah istirahat yang terakhir sebelum digoreng. Kita istirahatkan 10 menit aja, paling tidak sampai sedikit mengembang. Nah, minyaknya udah kita siapkan dengan api sedang cenderung kecil. Kita masukkan, tuh ada sedikit permukaannya gelembung udara yang masih terjebak. Nih, kalian bisa lihat saat dimasukkan volumenya juga semakin membesar, artinya rotinya mengembang ya. Mengembang dengan sempurna. Dijamin akan lembut. Sekarang kita balik. Tuh, ada white ringnya lagi. Artinya benar-benar mengambang dengan sempurna. Oke, ini kita coba buka dulu. Sangat lembut, empuk, enak banget, dan Mama Eji sangat rekomen untuk roti goreng abon ini. Nih, ini mulus nih. Tapi ada juga yang gak mulus tuh. Ada gelembung udaranya. Kurang lebih seperti donat ya. Ada white ringnya. Ini mulus banget. Sekarang kita olesi dengan mayones dan susu kental manis. Ini enak banget, asam-asam pedas. Kemudian kita tuangkan ke abon. Seperti ini. Sangat mudah ya. Jadi waktu istirahat itu membantu kita tanpa ulen dan menjadikan adonan roti ini mengembang dengan baik. Tentunya hasilnya akan lembut dan empuk. Ini nggak resap minyak juga ya, karena kita menggunakan minyak padat. Sebenarnya menggunakan minyak biasa juga nggak masalah kok. Kalian bisa coba. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.